Ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya nanti ya, waktu sesi ini ya. Jadi kita coba dulu sesi hari ini kayak gimana. Kalau teman-teman Anda yang kelas 11, dia udah tahu sesi kelas 11, 12 dia udah tahu sesi ini gimana bentuknya. Mungkin kalian baru, jadi ini adalah sesi baru. Ya, jadi kita mulai. So, kita mulai jimit kedua itu di 59 orang. Ya, jimit kita mulai kedua itu 59 orang. Nanti kita akan cari orang-orangnya. Oke, jadi kita mulai. Ya, selamat pagi teman-teman. Jadi kalau Anda mendengar suara saya dengan jelas, boleh acukan jempol lagi. Ya, seperti biasa ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, kita akan mulai kelas. Ini namanya sesi kelas terbuka sebenarnya. Ini namanya sesi kelas terbuka yang selalu saya lakukan untuk kelas online. Kenapa? Karena kalau saya menjelaskan berulang-ulang sama aja kan, sebenarnya tidak efektif. Makanya menurut saya biasanya buatnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman, saya mulai. Jadi kita mulai dengan ekonomi ya. Jadi kita mulai dengan ekonomi. Oke. Sebelum kita mulai, ada yang ingin bertanya dulu tentang RPP KD 1 dan RPP KD 2. Saya akan terbuka sekali kalau Anda ada yang bertanya, dan saya sangat senang sekali. Jika tidak ada pertanyaan, boleh ajukan jempol Anda. Jadi, kalau tidak ada pertanyaan, berarti logikanya YouTube saya jelas gitu loh. Tadi ada Kevin Chungyadi gak ya? Atau Kevin Chungyadi baru bangun ya? Cung baru bangun gak Cung? Wih, cool Cung, keren. Ya. Jadi nggak ada pertanyaan sama sekali, yakin? Padahal saya mau kasih nilai plus loh kalau ada yang bertanya tuh. Oh iya jelas, iya benar Feran. Itu nanti yang tugas nanti saya akan bahas nanti ya. Tugas akan saya bahas nanti setelah akhir sesi. Ya, ini mungkin ya nanti kita bahasnya mudah kok. Itu nggak perlu sulit-sulit. Nah, untuk tugas nanti show-nya ada caranya, nggak perlu Anda pikirkan dulu sekarang. Yang penting Anda fokus dulu pada hal yang sekarang saya sampaikan. Oke, jadi kita kembali lagi bahwa kita masuk ke pertanyaan, bahwa kalau tidak ada pertanyaan, ya berarti kita lanjut ke bagian apa aja yang kita bahas hari ini. Ya, oh ini lupa. Biaya peluang. Nah, mari kita mulai dulu. Pengertian secara umum, perspektif, teori. Ya, kemarin kita jelas, kita sudah dengar bahwa pengertian secara umum itu saya katakan bahwa sebenarnya kita bisa anggap ekonomi itu dengan apa aja gitu loh ya. Oke, sekarang saya butuh sampel 5 orang. Oke, saya butuh sampel 5 orang. Saya akan sebutkan namanya. Anda tolong hidupkan suara Anda ya. Kita mulai dari Kevin Chung dulu. Ini kita pakai sampelnya Acung. Chung, bisa hidupkan suara Anda? Iya, Pak. Cung, ekonomi itu apa sih Cung bagi Anda? Bagi Anda ya. Bagi Anda itu boleh apa aja di otak Anda. Ekonomi itu apa sih yang selama ini Anda pikirkan? Sesuatu kegiatan Oh, untuk itu bukan Anda, itu bukan Anda. Itu jawaban dari YouTube. Hah? Menurut Anda aja, Cung. Sebelum Anda mengenal kelas 10 nih ya kan. Kamu kan tahu ekonomi dong. Tahu dong ya. Tahu. Ah, Bagi kamu ekonomi itu kalau kamu deskripsikan satu kata aja, apa, Cung? berdagang. Berdagang, oke. Kayak gitu ya. Kita coba lagi. Kita coba ke Fani Susilawati. Halo Fani. Fani, dengarkan saya. Nah, sama pertanyaannya Fani. Menurut kamu ekonomi itu apa sih? Ekonomi adalah ilmu yang berkaitan dengan keuangan. Oh, berkaitan dengan keuangan. Oke. Violen. Violen atau violen? Violen dengar saya?
Violen. Violina Virginia. Ya, ya Nah, Pak. sama pertanyaannya Violine. Apa? Ilmu sosial? Ilmu sosial. Oke, kita tadi ada 2 cewek, 1 cowok sekarang. Stephen Jonathan. Stephen Jonathan. Stephen Jonathan. Ayo, semakin cepat kita semakin cepat mulainya, ayo. Stephen Jonathan. Stephen Jonathan. Kemana ya beliau ya? Kita coba dulu deh. Yang lain. Wah, dia langsung live. Kita ke Raymond. Mon? Apa menurut kamu, Mon? Ilmu yang mempelajari tentang aktivitas yang berkaitan dengan keuangan gitu, Pak. Oke, tentang keuangan. Oke, yang barusan nih ada Misela Beleza. Itu yakin ya udah selesai ya. Itu kurang informatif loh, Michelle Beleza ada? Ada, Pak. Nah, itu kurang informatif loh. Nilainya nggak terlalu tinggi. Menarik tapi tidak informatif ya. Ngerti ya Michelle ya? Karena kamu yang tahu Iya, sendiri, Pak. pasti kamu tahu tugas kamu gimana kerjanya. Oke, menurut Bapak tugas kamu sudah menarik tapi belum informatif. Jadi tambahkan lagi informasinya. Dia jangan Oke, dicariin Pak. dulu. Ngerti ya? Tapi udah Iya, keren Pak. kok. Good. Oke. Jadi ada yang kumpul nih, si Michelle udah kumpul. Bayangkan seefektif apa dia ya, udah kumpul. Keren sih. Ya, oke aja, nggak masalah Bapak. Ya, Cung udah sampai mana Cung? Tugas kamu Cung? Cung. Nomor 4, gila keren. Ya keren. Nah, sekarang kita masuk ke posisi itu umum ya. Wah, rupanya benar semua gitu loh ya. Tidak menyangkal bahwa ekonomi itu bisa disebut sebagai keuangan, ekonomi itu bisa disebut dengan ilmu sosial, ekonomi juga bisa disebut dengan berdagang. Ini sudah menjawab 2 pertanyaan dari sini. Ekonomi secara umum, ekonomi secara perspektif gitu loh ya. Jelas, kan saya sudah pernah jelaskan di YouTube saya bahwa ekonomi itu bisa dikaitkan dengan uang. Selama ini kita pasti kalau ngomong ekonomi tentang uang dan uang terus. Apakah itu salah? Ya pasti tidak salah dong. Karena itu adalah hal yang lumrah atau hal yang benar gitu ya. Nah, sekarang kalau kita secara teori, ya, ekonomi itu kita bagi jadi 2 kata kan. Ada kata oikos sama nomos. Oikos dan nomos, di mana saya butuh 1 orang dulu. Mari kita siap-siapkan orangnya. Kita pakai Vinka. Halo Vinka. Halo Pak. Oikos itu apa Vinka? Oikos artinya keluarga rumah tangga. Hah, beneran? Langsung dua-duanya. Keluarga rumah tangga ya. Oke, kita panggil Elkana. Ya, Pak. Apa itu oikos Elkana? Ekos. Oikos, bukan ekos. Oikos. Apa ya? Udah Rumah tangga. nih. Rumah tangga, oke. Habis itu kita panggil Referen Elvina. Iya Pak. Apa itu nomos Referen? Peraturan Pak. Peraturan. Terakhir kita panggil Sasli Malvino. Sorry maaf, bukan Sasli Malvino, Sasli de Castel. Ya Pak. Apa itu nomos Sasli? Peraturan Pak. Oke. Nah, jadi udah jelas ya. Berarti kalian sudah mendapatkan informasi yang sama bahwa ekonomi adalah peraturan rumah tangga ya. Bahkan kita bisa bilang itu rumah tangga itu seperti apa sih? Apakah seperti keluarga aja rumah sama tangganya atau bapak ibu Anda semua itu rumah tangga. Nah, Bapak kan sudah penjelasan bahwa rumah tangga itu bukan hanyalah sekedar orang keluarga Anda aja, itu salah persepsi. Itu adalah persepsi bagian keluarga.
Rumah tangga yang kita maksud di sini adalah pelaku ekonomi. Mau dari pembeli, penjual, Anda semua adalah rumah tangga. Anda semua adalah rumah tangga. Why? Kenapa kita bilang seperti itu? Kenapa, Pak? Ya karena Anda melakukan kegiatan ekonomi setiap harinya. Ekonomi itu bukan hanya berbelanja loh. Anda berpikir menyusun jadwal itu sudah ekonomi sebenarnya. Ya, karena itu masuk dalam materi manajemen. Makanya Bapak pernah bilang, apakah saya pernah lakukan survei ya, 56% mengatakan bahwa teori, 32% mengatakan uang, itu kebanyakan. Yang kemarin kita ada lakukan survei. Ya. Nah itu surveinya buat Bapak, kenapa Bapak perlu tahu ya, Bapak perlu arahkan Anda kemana gitu loh. Pak, kenapa perlu dibuat ekonomi gitu loh ya, kan jelas ya. Kenapa kok tiba-tiba manusia perlu buat ekonomi Pak, libatkan kami ya Pak. Kenapa libatkan kami? Satu, kami perlu belajar di sekolah. Kedua, kami perlu tahu lagi di sekolah. Tiga, kami perlu ulangan lagi Pak di sekolah Pak. Karena ada ekonomi ini Pak. Bikin ribet ya Pak yang buat ekonomi tersebut. Iya. Kenapa perlu dibuat? Ya karena ada muncul masalah ekonomi. Ya. Muncul masalah ekonomi. Di mana kalau kita ulangi kemarin, ya saya nggak bakal bahas ini sampai sedetailnya. Karena saya rasa saya sudah kasih di YouTube cukup detail. Jadi ini adalah garis besarnya. Makanya kita bahasnya ada pakai waktunya. Ya. Nah, masalah ekonomi bahwa manusia itu adalah penyebab utamanya ya. Masalah itu muncul karena manusia. Jadi makanya namanya peraturan rumah tangga. Bukan peraturan barang, bukan peraturan benda, bukan peraturan jasa. Tapi peraturan rumah tangga. Kenapa? Supaya yang diatur adalah rumah tangganya. Yang diatur adalah manusianya. Ya. Apa aja penyebabnya? Di sebelah sini dia dijelaskan bahwa di sini adalah penyebabnya nih. Si manusia tersebut. Ya, manusia adalah akar permasalahan dan si penyelesai solusinya. Ini manusia adalah dua tipe style. Jadi satu adalah sebagai akar permasalahan, satunya lagi adalah sebagai nggak masalah. Satu lagi adalah sebagai penyelesai solusi. Tapi awal mulanya itu semua dimulai dari sifat manusia gitu loh. Kalau manusia pandai berpikir, pandai memilah dan segala macam, saya rasa keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan sumber daya manusia bisa diatur gitu loh ya. Sumber daya alam kita pasti udah tahu lah ya. Nah, ingat ya, masalah yang kita bahas adalah masalah kelangkaan. Mari kita cari tahu dulu. Anda ini semua udah ngerti belum sih tentang kelangkaan gitu loh ya? Atau arti kelangkaan bagi Anda apa sih? Mari kita coba Andrew. Iya Pak. Andrew Prawinata. Menurut Anda, kelangkaan itu apa Andrew? Satu kata aja. Kelangkaan. Kelangkaan itu bagi kamu apa? Karena ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tapi alat pemuas kebutuhannya terbatas. Oke. Cukup teoritis. Saya mau cari yang perspektif dulu. Oke, terima kasih Andrew. Kita coba yang lain. Kita coba cowok dulu. Jeffrey Sebastian. Jeffrey. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Apa itu bagi kamu, Jeffrey? Kelangkaan itu bagi kamu apa? Kelangkaan ya. Bagi kamu sendiri ya. Tahu dong kelangkaan itu apa bagi kamu? Barang yang susah dicari. Barang yang susah dicari. Good. Oke, kita coba lagi. Lola Frenika. Lola. Ibu Lola. Ibu Lola 1. Ibu Lola 2. Panggilan terakhir untuk Ibu Lola. Oh, Ibu Lola enggak keluar ini. Mungkin nanti saya kick yang enggak muncul ini supaya saya bisa absen nanti. Kita coba lagi Teresia Andri Indrayani. Halo, Sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita. Semua kebutuhan kita. Oke. Nah, kita terakhir ya, kita coba satu cewek lagi. Kita coba Ferin Hartono. Ferin Hartono. Iya, Pak. Apa kelangkaan bagi kamu, Ferin?
Bagi kamu aja deh, Ferry, nggak perlu bagi teori, nggak perlu sesuai teori, karena semua jawaban Anda itu benar gitu loh. Saya nggak pernah bilang salah. Apa, Ferry? Apa ya? Pernah dengar kata kelangkaan nggak? Pernah, Pak. Kalau Bapak ngomong kelangkaan, yang muncul di otak kamu apa? Sebutkan. Yang muncul di otak kamu langsung. Pasti ada dong, nggak mungkin kosong otak kamu. Apa, Ferin? Jarang yang ada, Pak. Jarang ada. Sesuatu yang jarang ada. Oke, nggak masalah. Ya udah gitu loh. Jawabannya memang seperti itu. Thank you. Nah, jadi memang benar bahwa kelangkaan itu adalah sesuatu yang jarang ada, sesuatu barang yang susah dicari, kebutuhan yang dimana alat pemuas kebutuhannya tidak sesuai dengan jumlahnya, tidak seimbang ya. Ya, jawaban kalian itu tepat semua gitu loh ya. Teman, perspektifnya aja, nilai kualitasnya aja yang gimana cara Anda nyusun kata-katanya jadi lebih baik gitu. Nah, jelas akar permasalahannya adalah manusia. Manusia itulah yang membuat permasalahan tersebut muncul. Yang menyebabkan dua barang ini habis, sumber daya alam sama sumber daya manusia habis. Sumber daya alam kita udah pasti tahu ya, barang-barang pasti bisa habis. Kalau sumber daya manusia yang kelangkaan itu gimana? Nah, sumber daya manusia yang kelangkaan itu adalah kualitasnya, kualitas kelangkaan manusia. Nah, ini saya nggak jelaskan, sengaja saya nggak jelaskan di sana, supaya Anda bisa catat nanti, atau Anda bisa dengarkan bahwa sebenarnya sumber daya manusia yang langka itu seperti apa sih. Sumber daya manusia yang langka itu rupanya karena kualitas dari sumber daya manusianya yang kurang baik. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kenapa bisa bilang kualitas sumber daya manusia bisa langka ya, karena kita sekarang agak susah cari ya manusia berkualitas dengan pendidikan tinggi, tapi dia juga punya soft skill yang baik gitu. Soft skill itu maksudnya keterampilan. Ya, oke, sampai di sini. Adakah ingin yang Anda ajukan pertanyaannya? Jika tidak ada, ajukan jempol Anda supaya saya tahu bahwa saya bisa lanjut. Ada yang ingin ajukan pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ajukan jempol Anda supaya lebih cepat. Oke. So, kita lanjut. Nah, kebutuhan sama keinginan. Anda ini harus sudah bisa bedakan mana kebutuhan sama keinginan. Oke. Ada 10 orang pertama yang mau buatkan saya list kebutuhan sama list keinginan. Silakan tuliskan nama Anda. Saya akan ambil secara cepat. Ada yang mau kasih saya contoh bagaimana list kebutuhan sama list keinginan. Tuliskan nama Anda secepatnya. Ya, jadi Anda bisa tuliskan nama Anda di kolom komentar supaya saya bisa. Oke, Nagita Pratisia 1, Kresia 2, Andrew 3. Oke, kita ambil 10 orang pertama ya. Saya sebutkan namanya sebentar. Nanti Anda bikin list 3-3 ya. Ngerti nggak? Maksudnya listnya gini. Oke, kalau kebutuhan saya itu 1 ini, 2 ini, 3 ini. Oke, keinginan saya itu 1 ini, 2 ini, 3 ini. Supaya saya bisa tahu kualitas Anda seperti apa. Oke, jadi saya tutup. Kita lihat 10 orang pertama saya. Ada Nagita. Nagita nanti sebut kelasnya ya. Karena saya juga tahu ini kelasnya belum terbagi nanti. Yang saya sebut namanya tolong sebut kelasnya nanti ya. Secara pakai voice aja. Jawabnya pakai voice. Jadi ada Nagita, Kresia, Andrew, Valen, Irena, Natasha Fernanda ya. Natasha, Helen, Liko, Arvito, Reva. Jadi yang lain habis ini ya. Nanti Bapak kasih lagi ya. Oke, kita mulai dulu dari Nagita. Nagita, yes. Pagi, Pak. Iya, pagi, yes.
Saya dari kelas IS 3. Oke. Kebutuhan apa? Keinginan apa? Ayo. Tulis Anda. Kebutuhan saya ada makanan, minuman, pakaian, Oke. Keinginan? tempat tinggal. Keinginan saya Ayo, Nagita. bikin konser. Konser, nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah. Mau tahu nggak? Saya kasih cerita sedikit sebelum Nagita jawab. Ya, Nagita boleh mute dulu sebentar. Mau tahu nggak? Dulu anak kelas sebelumnya ya, itu cowok ya. Satu, keinginan saya nonton konser Blackpink. Dua, saya mau tanda tangan dari Lisa Blackpink. Tiga, saya mau foto dengan Lisa Blackpink. Cowok. Why not? Kenapa Anda tidak menyebutkan keinginan Anda gitu loh? Toh saya mau tahu kualitas Anda tuh mau kebutuhannya apa, keinginannya apa, Anda udah pandai bedakan belum gitu loh. Oke? Ayo Nagita lanjut. Tadi keinginan satu nonton konser. Dua. Udah itu aja. Satu aja. Wow. Ya. Oke. Kita lanjut ke Keisha. Selamat pagi, Pak. Ya, IS berapa Keisha? IS 3, Pak. Oke, lanjut. Kebutuhan? Kebutuhan saya mungkin makanan, minuman, pakaian, sama HP. Oke, HP, gila. Keinginan? Kalau keinginan saya kendaraan, mungkin laptop, wifi. Satu lagi? Wifi. Nggak masalah. Terima kasih. Andrew. Selamat pagi, Pak. Ya, IS. Selamat pagi, Pak. Iya. IS. Saya dari kelas IS 4. Kebutuhan saya yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Keinginan saya yaitu sepeda motor, mobil, dan laptop. Oke. Feren. Di sini Feren apa tadi? Selamat pagi, Pak. Saya dari IS 4. Keinginan saya itu laptop, kendaraan, liburan. Kebutuhan saya makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Irena. Makasih. Iya, makasih. Halo, Pak. Iya. Nama saya Irena dari IS 3. Kebutuhan saya makanan, pakaian, dan rumah. Keinginan saya laptop pribadi, lalu travel ke luar negeri, dan mobil. Oke, good. Natasha. Selamat pagi, Pak. IPS. 4. Kebutuhan saya tempat tinggal, makanan, terus sama jaringan internet. Oke. Kalau keinginan mungkin nonton konser, liburan, sama beli album. Beli album BTS ya. Helen. Pagi, Pak. Iya, pagi. Dari kelas IS 3, kebutuhan saya pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Keinginan saya yaitu handphone baru, tas branded, motor pribadi. Wis, keren. Oke, Rico. Saya dari IS 4. Yes. Saya rumah, makanan dan minuman, kendaraan dan pakaian. Keinginan saya jadi pemain basket profesional. Wis, keren. Amin. Satu aja keinginannya, Rico. Iya, Pak. Itu saja, Pak. Alvito. Halo. Iya, halo. Dari IPS 4. Iya. Kebutuhan saya makanan, istirahat, sama pakaian. Oke. Keinginan saya jalan-jalan ke luar negeri, pengen beli HP baru, sama beli kendaraan. Oke. Revo. Halo, Pak. Halo. Reva ya, maaf. Ya, Pak. Iya, apa? Kebutuhan saya itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Keren. Habis itu keinginannya? Keinginan saya itu
pengen jalan-jalan ke luar negeri, terus mempunyai laptop baru, terus punya tanda tangan EXO. Neva IPS berapa? Oh ya, 10 IS 4. Oke. Bukan berarti kalau terima kasih semuanya, jawaban Anda bagus-bagus, menarik semua. Oke, dengarkan saya. Tolong tulis di buku catatan Anda untuk nilai plus Anda. Yang mendapatkan nilai plus 5, Precia, Natasha, Alvito. Tolong tunjukkan saya di kamera Anda bahwa Anda sudah menuliskan. Ya, saya sudah rekap juga. Ya, tolong tuliskan di buku catatan Anda atau dimanapun yang bisa Anda simpan dan tunjukkan ke kamera bahwa Anda sudah menuliskan. Kalau tidak menuliskan, maka saya anggap hangus. Precia, Natasha, Alvito, plus 5. Oke, sisanya Nagita, Andrew, Feren, Irena, Helen, Rico, Reva, itu plus 4. Nagita, Andrew, Feren, Irena, Helen, Rico, Reva, itu plus 4. Tolong dituliskan dan tunjukkan ke kamera. Oke, tolong dituliskan dan tolong ditunjukkan ke kamera bahwa Anda sudah menuliskan supaya ada bukti saya. Oke. Kenapa ada plus 5, kenapa ada plus 4, Pak? Satu, biasanya dari honestly, biasanya kita akan lihat dulu dari kebutuhannya. Bahwa mereka sudah pandai membedakan kebutuhan sama keinginan dengan baik dan benar. Sometimes, bukan berarti kalau HP itu bisa jadi sebuah keinginan, tapi sometimes HP itu juga jadi kebutuhan. Kalau Anda sekarang saya bilang, tadi saya tidak mengejudge ya, tapi saya menilai dari kualitas, maka saya bilang, ya, HP juga bisa jadi kebutuhan. Bahkan mobil aja bisa jadi kebutuhan. Mungkin kalau saya supir taksi, kalau saya nggak punya mobil, saya gimana kerja gitu loh. Apakah mobil selalu menjadi keinginan? Tidak juga. Tapi kalau misalnya saya supir taksi, saya bilang saya mobil Lamborghini, itu keterlaluan. Ya, itu keterlaluan namanya. Oke? Nah, jadi gampang kan dapat nilai plus saya udah bilang, nilai plus itu gampang didapat dari saya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjut. Ya, setiap manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan, ya, yang berbeda-beda. Ya, itu pesan dari saya. Anda harus tahu bagaimana yang mana penting, mana yang tidak penting. Kalau penting dan tidak penting, maka buatlah dalam bentuk skala prioritas. Ya, skala adalah urutan, prioritas adalah yang penting. Jadi kalau skala prioritas adalah urutan dulu yang terpenting, urutkan dulu yang terpenting. Mengerti dulu tentang kebutuhan Anda, mengerti dulu tentang keinginan Anda. Ya. Tahu dulu tentang list, bagaimana buat list kayak tadi. Ya, proseskan dulu. Habis itu ngerti status Anda. Status Anda itu apa sih? Habis itu buat teratur dan melihat hasil. Jadi evaluasi. Sudah tepat belum Anda buatkannya? Ya, kalau tidak Anda coba dalam waktu 90 hari. Bagaimana hasil dari Anda gitu loh. Ini bisa Anda terapkan juga. Anda sekarang sudah jadi pelajar SMA Santo Petrus. Kebutuhan Anda adalah belajar. Benar sekali bahwa sebenarnya Anda pada masa pandemi ini lebih butuh HP, lebih butuh Wi-Fi, lebih butuh jaringan. Why? Kenapa? Jelas. Karena Anda berada pada persekolahan online sekarang ya. Anda berada pada persekolahan online. Jadi lucu kalau Anda tidak bisa membedakannya. Ya. Nah, jelas, ini belum saya edit, ya nanti saya bakal edit. Ini kebutuhan dan alat itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan berdasarkan itunya, itu saya nggak mau bahas terlalu dalam, makanya saya nggak mau edit yang ini. Ya, nah kita bahas dulu ke prinsip sebelum masuk ke nilai plus kedua. Jadi siap-siap ya, nilai plus kedua ya. Prinsip ekonomi adalah mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya dan menerima sebesar-besarnya. Itu orang manapun pasti melakukan hal seperti itu, ya. Kalau bisa dapat gratis, makan banyak gitu loh ya. Itu prinsip manusia. Ya, kalau bisa keluarkan sekecil-kecilnya biayanya, tapi dia mendapatkan sebesar-besarnya. Ya, mari kita mulai ke case ini, biaya peluang. Ya, 10 menit terakhir nih. Ini gede nih nilainya. Oke. Sekarang dengarkan dengan baik, saya sambil ketikkan. Kita mulai dari case 1 dulu. Oke. Sudah mengerti dong bagaimana menghitung biaya peluang? Kalau mengerti tolong ajukan jempol, karena kemarin ada kan di bagian catatan kalau Anda mencatat sampai habis. Kita coba ya, kita lihat dulu. Case 1.
berapa saya juga tidak berfungsi bila saya saja. Boleh Blender. Tunggu ya Ariel, belum. Jangan mutik nama dulu. Saya kan belum buat. Berapa biaya peluang? Sambil dengarkan ya, sambil dituliskan kalau mau hitung. Berapa biaya peluang 10 bulan jika pada kasus 1, case 1, saya memilih perusahaan Covida. Silakan ketikkan nama 5 orang pertama. Berapa biaya peluang 10 bulan jika case 1 saya memilih perusahaan Covida? Andrew 1. Keren Andrew nih, laju banget dia. Satu ya. Saya hitung sampai 10. 9, 8, 6, 5. Nggak apa-apa ketik namanya dulu. Tapi waktu saya sebut langsung jawab ya. David, 2. Ada di chat, Jung. Ada di chat, di bagian chat, Jung. Bapak ada chatkan soalnya supaya Anda bisa baca juga. David, 3, 2, 1. Oke, close. Nah, di sini masih ada soal kok, tenang ya. Harusnya ada soal. Oke, kita dengar dulu jawaban dari David. Iya, Addison, nggak masalah. David, suaranya? Iya, Pak. Jika saya memilih perusahaan Covida, berapa biaya peluang saya selama 10 bulan? David? Aduh. David? Berapa jawaban David? Pakai ketik aja, David. Aduh. Udah jawabannya, ayo, cepat yuk. Andrew dulu, Andrew. Berapa Andrew? Oke. David ketik aja. Andrew 1,35 M ya maksudnya ya. Benar ya Andrew? Oke. David? Berapa David? Diketikkan David. $1,32 M. 1,32 M. Oke. Ada yang mau menjawab? Satu orang lagi. Kita kasih langsung bersuara aja kalau mau jawab. Atau ketik nama dulu. Satu orang lagi. Saya butuh satu orang lagi. Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Oke, untuk Andrew sama David masih kurang tepat. Ya. Jawabannya bukan 1,35 M. Tapi jawabannya adalah 135 juta. Jawabannya adalah 135 juta. Apa alasannya, Pak? Alasannya adalah, ingat biaya peluang adalah mengorbankan nilai tergede. Masih ingat yang saya jelaskan bahwa misalnya saya beli perusahaan Covida, saya memilih perusahaan Covida, maka ya ketika saya memilih perusahaan Covida, ya, maka perusahaan Covida ini saya hapus dulu. Maka opsi saya sisa 4. Perusahaan Sanise, perusahaan Alo, perusahaan beasiswa kuliah, membuka usaha. Karena kebetulan nilainya sudah 10 bulan semua, ini semua sudah 10 bulan, bukan per bulan. Ingat ini nilai per 10 bulan loh ya. Nilai per 10 bulan. Maka saya tinggal korbankan dari yang tergede dari 4 ini. Coba lihat, antara 2, 3, 4, 5 yang tergede adalah si membuka usaha kan? Maka jawabannya adalah 135 juta. Kita coba deh, kita coba ya. Kita coba case kedua. Kita coba case satu lagi. Ya, tunggu sebentar, saya hapus. Oke, siap-siap untuk menuliskan nama Anda. Ya, jangan ditulis dulu sebelum saya munculkan soal. Kalau munculkan soal, saya nggak akan, kalian tulis dulu. Sebelum muncul soal, saya nggak akan pilih. Ya. Sama lagi, kita masih berfokus pada case 1. Ya, saya sambil bacakan.
Jadi seru ya. Ini biasanya nilai plusnya banyak nih. Berapa biaya peluang 10 bulan jika pada Q1 saya memilih beasiswa kuliah? Oke. Berapa biaya peluang 10 bulan jika pada Q1 saya memilih perusahaan beasiswa kuliah? Maaf, bukan perusahaan tapi beasiswa kuliah. Ada yang ingin menjawab? Silakan. Nagita, Helen, Andrew, Klesia, 5 orang ya. Parent, oke, done. Nagita, Parent, Andrew, Nagita, Helen, maaf, Nagita, Helen, Andrew, Klesia, saya tulis ulang aja, Nagita, Helen, Andrew, Klesia, Parent. Oke, yuk mulai. Nagita, IS3, berapa jawaban Anda? Suara aja, Nagita, biar cepat. 135 juta. Oke, bersemangat sekali Anda. Helen, IPS 3 ya? 135 juta. Oke, Andrew. Andrew? Sama apanya Andrew? Sama kayak siapa? 135 juta. Oke, jangan jawab sama ya. Saya kurang berminat kalau jawab sama dengan orang. Klesia? Klesia menjawab 100. Berapa ya Klesia? Jawaban Anda 130. Oke. Karen? 134 juta. 134 juta. Oh. juta. 34 ya? 4 ya? Iya, 34. Oke. Nah, yang benar adalah Nagita, Helen, Andrew. Silakan tuliskan lagi di buku Anda +5, +5, dan +5. Ya, yang benar adalah 135. Tolong tunjukkan saya ya, Nagita, Helen, Andrew. Kalau enggak, saya buatkan nilai Anda. Nagita, Helen, Andrew. Tolong dituliskan nilai plusnya. Oke, jelas sekali bahwa jawabannya adalah 135 juta. Kenapa seperti itu, Pak? Kalau kita lihat, ya, kan dia memilih beasiswa kuliah. Dia memilih beasiswa kuliah. Kalau dia memilih beasiswa kuliah, maka sudah jelas bahwa yang kita tinggal pilih adalah antara nomor 1, 2, 3, dan 5. Lalu kita lihat, karena dia bilang 10 bulan, kebetulan semua sudah 10 bulan. Maka yang paling tinggi dari 10 bulan ini adalah membuka usaha 135 juta. Ya, kita coba yang terakhir deh. Ya, jadi nanti Klesia sama Feren tetap ada nilai plusnya, tapi bukan nilai plus dari saya. Bukan nilai plus secara langsung, nanti ada bonus dari saya untuk di akhir semester nanti. Tenang ya. Oke, sekarang baca soalnya dengan baik-baik. Oke, saya post sekarang. Q1, berapa biaya peluang 1 bulan jika pada Q1 saya memilih membuka usaha? Berapa? Klesia, Vinka, Stephen, Nagita, Irena. Oke, 5 orang selesai. Oke, saya ambil sampai Aska deh. Saya ambil sama Aska sama Reva. Ya, karena kita tutup di hari ini nanti. Kita tutup habis ini. Oke, tunggu ya, wait ya. Seru kan ya? Jadi makin ramai yang itunya. Oke, saya tulis namanya dulu. Oke, Klesia, Vinka. Klesia mau balas dendam nih, karena tadi dia nggak dapat. Vinka, Stephen. Tolong sebutkan IPS berapa ya, karena kita kelas gabungan. Takutnya saya lupa. Nagita, tapi yang kalau udah sebut tadi saya udah hafal sih. Alberto, fantastis, sama Aska. Aska Corbusier, saya mau dulu Aska Corbusier. Maaf, Aska Ivo Sinombi. Ayo Aska. Jawaban Anda berapa Aska? Aska.
Aska? Bisa pakai suara Aska supaya saya bisa dengar aja langsung. Bisa, Berapa? Pak. Berapa jawabannya Aska? 130, Pak. Oke, nggak masalah. Alberto, kontak please. IS4 130 juta. Oke. Irena. Halo Pak, nama saya Irena dari IS3. Jawabannya 75 juta. 75 juta. Nagita. Halo Pak, saya Nagita dari IS3. Jawabannya 13 juta. Stephen. Oke. Stephen yang nggak bisa tadi ya suaranya ya. Vinka. Halo Pak, saya Vinka dari IS4. Jawabannya 130 juta. Oke, Klesya. 130 juta, Pak. Oke, IS berapa Klesya? IS3, Pak. Oke. Selamat untuk Nagita. Plus 5 lagi. Jawabannya 13 juta. Kok gitu sih Pak? Kok bukan 130? Tenang ya, tadi saya sudah bilang. Kenapa, jadi Anda jawab pun itu masih nilai plus. Kok jadi 13 juta Pak? Kok bukan 130 juta? Coba baca kembali soalnya. Bapak itu minta 1 bulan. Bukan minta 10 bulan. Ya, Bapak itu minta 1 bulan. Nah, coba kalau kalian lihat ya. Kalau kita buat lagi, coba kita lihat Bapak itu milih yang nomor 5. Ya, berarti tinggal aturan 1, 2, 3, 4. Yang paling tinggi itu nomor 3. Tapi ingat, soal saya itu saya minta 1 bulan. Ya, bukan minta 10 bulan. Ngerti ya? Saya tuh minta 1 bulan loh. 1 bulan itu berarti tinggal dibagi aja. Ya, tinggal dibagi aja. Bahwa 130 kita bagikan sama 10 bulan. Dapatnya 13 juta. Oke? Mau satu soal lagi buat sebagai penutup? Kalau mau tolong ajukan jempol Anda. Sambil agak banyak habis ini. Kita coba ya. Kita ambil 15 orang terakhir ya. 15 orang terakhir ya. Siapkan jawaban Anda yang paling benar. Kalau salah, saya akan tambah orangnya lagi. Siap-siap dari case 2. Perhatikan dari case 2. Soalnya akan berada dari case 2. Oke, siap-siap. Ya, jangan langsung tuliskan angka ya. Kalau saya panggil habis itu Anda 3 detik gak jawab, saya langsung hangus. Wait. Pak Kur sudah suruh saya istirahat sebenarnya. Cuman saya mau kasih nilai plus. Mereka yang semangat Pak Kur. Ya, Acung belum dapat nih. Oke. 1, 2, 3. Case 2. Berapa biaya peluang 2 bulan jika case 2 saya memilih? Tunggu tuh. Saya langsung panggil ya. Riveran, Andrew, Nagita, Alberto, Irena, Helen. Gila ini. Ini sih enggak. Ini cuma tulis nama ini nanti. Kevin Cungyadi. Oke, enggak masalah. Kita coba. Kita panggil ya. Ada Riveran, Andrew, Nagita, Alberto, Irena, Helen, Klesya. Wah, Klesya udah ketiga kali ini dia coba. Levina, Aska, Kelvin, Dion, Aska, Acung, Dion, Felix Bunandar, Kalista,
Oke, pas satu orang lagi. Elana Elsa. Oke. Kita mulai dari Aska dulu. Aska jawabannya? 26, Pak. 26 juta. 26 juta ya? Iya. Oke. Oke, kita ke kita ke Elana. Elana Elsa. 22 juta, Pak. 22 juta. Acung? 27 juta, Pak. 27 juta. Dion? 26 juta, Pak. 26 juta. Maaf sebelum Felix. 26 juta. 26 juta. Kalista? 26 juta, Pak. 26 juta. Levina? 30 juta. 30 juta. Klesia? 30 juta. 37 juta. 37 juta. Reveren. Iya kan? Betul kan? Reveren. Ayo cepat ya. 22 juta, Pak. 22 juta. Andrew? 22 juta. Alberto Fantastic? 30 juta. Irena? 22 juta, Pak. Helen? 22 juta, Pak. Feren? 22 juta, Pak. Nagita? 22 juta, Pak. Oke. Selamat untuk Alberto dan Levina. Jawabannya adalah 30 juta. Kenapa? Tunggu wait ya. Saya takut salah buat kunci nih. Tunggu ya. Saya memilih beasiswa kuliah. Iya. Coba kita hitung ya. Ini per bulannya. Ini pasti kita buang ya. Beasiswa kuliah kita buang ya. Felix Bunanda bisa mute dulu. Maaf ya, kita ambil 10 menit sebentar ya. Ini berarti per bulannya untuk nomor 1 adalah 10 juta. Ini per bulannya adalah 12 juta. Nomor 3 per bulannya adalah 15 juta. Nomor 5 per bulannya adalah 10 juta. Ini 10, ini 11, ini 15, ini 12. Maka yang paling tinggi adalah perusahaan Alo. Per bulannya dia dapat 15 juta. Maka biaya peluang 2 bulan kalau dia milih beasiswa kuliah, yang paling dia korbankan adalah perusahaan Aloe, yaitu sebesar 30 juta per bulan. Jadi silakan Alberto sama Levina menuliskan plus 10. Plus 10. Yes, good, benar. Tidak ada salahnya. Saya suka banget. Plus 10. Ya, tolong tampilkan di kamera. Alberto sama Levina, yes, good. Alberto fantastis. Levina Valdri, keren. Oke, kita akhiri sesi hari ini ya. Seru ya kelasnya kayak gini ya. Jadi nilai plusnya banyak. Jadi Anda juga bisa dapat nilai plus makin banyak. Oke. Ayo hidupkan kameranya, kita akhiri sesi hari ini. Ya, jangan sedih ya, yang namanya udah kelewat dari tadi itu sudah bagus banget. Ya, Aska, Klesia, Elana, Acung, Dion, Irreverent, Feren, Klesia, ya. Itu tenang, ada nilai plusnya, tenang, ada nilai plusnya. Nilai plus itu satu lagi ya, saya kasih tahu sebelum kita akhiri sesi hari ini, ada di sini satu lagi ada di sini. Ini yang jadi poin penting biasanya. Akhir semester saya selalu cari nama-nama Anda di sini. Ya, oke. Kita akhiri sesi hari ini. Tenang, video ini bisa Anda tonton ulang hari ini supaya Anda pelajari lebih lanjut. Ya, nanti akan saya sharekan kembali. PPT-nya perlu di-share nggak ya? PPT-nya mau nggak? Kalau mau, acungkan jempol Anda dong.
Mau ya PPT-nya ya. Jadi nanti saya sharekan. Mungkin agak lama ya karena saya perlu tunggu itunya dulu. Tunggu Google Meet-nya rekap ini saya dulu. Oke. Jadi kita akhiri sesi hari ini. Selamat makan ya karena maaf saya ganggu 10 menit Anda. Jadi terima kasih. Keren banget kelas ini. IS3 sesi 4. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bye-bye. Iya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. See you, Pak. Makasih, Pak. Kasih, Pak. Terima kasih semua. Makasih, Pak. Yes. Dadah, Bapak. Dadah ya, Cung. Ayo yang lainnya, Alvito, Nicola, David Kirana, Claudio, Ariel, Laura, Ricky Wibowo. Silakan meninggalkan. Bye, terima kasih. Ya.